Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tiar, perkenalkan nama saya Rina Puspita dari kelas 81 absen 31. Saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Struktur Bumi dan Perkembangannya. Kata kunci: 1. Lempeng tektonik, 2. Gempa, 3. Gunung api, 4. Tsunami. A. Struktur bumi, seperti ini contohnya. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km atau Geiger 2019. Lapisan inti bumi terbagi atas dua macam, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. 2. Kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat atau memiliki massa jenis terendah dibandingkan lapis bumi lainnya, sehingga berada paling atas. Suhu kerak bumi bervariasi. Apabila kalian menggali makin dalam, maka suhu makin tinggi, 870 Celcius. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2900 km, dan paling berat di antara lapisan lainnya. Lapisan mantel luar lebih tipis, sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan dalam 40-2900 km. Suhu pada mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. 4. Inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Tebalannya 2900 km sampai 5100, suhu antara 3800 sampai 6000 derajat Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu 5000 sampai 7000 derajat Celcius. Ketebalannya 5100 sampai 6400 km. Di inti dalam terdapat belerang, karbon dan oksigen, silikon dan kalium jumlah sedikit, seperti gambarnya. 8. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lempengan batuan padat yang membentuk kerak bumi dan bergerak perlahan. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan melakukan pada permukaan bumi, seperti gambarnya. 1. Pergerakan divergen atau saling melimpah. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen, yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Contohnya adalah Laut Merah yang terbentuk dari pergerakan antara benua Afrika dengan daratan Arab. 2. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan, seperti gambarnya. 3. Pergerakan transfer atau saling berpas-pasan. Pergerakan transfer terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpas-pasan, kemudian mengalami gerakan mendatar atau disebut sesar mendatar dan memanjang. Contohnya adalah patahan San Andreas, California, Amerika, yang memiliki panjang 1300 km, seperti ini gambarnya. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Arus konveksi seperti ini juga terjadi pada lapisan bumi yang cair, atau disebut dengan istilah astenosfer. Astenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan, seperti gambarnya. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar, baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di kerak bumi. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi seperti pergerakan magma. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya tanah, gua, atau batuan.
Gempa tumbukan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya benda luar angkasa yang jatuh di bumi. Jenis benda luar angkasa ini umumnya meteor atau asteroid. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas buatan manusia yang memunculkan getaran yang besar. Hipocentrum adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat terjadinya gempa bumi atau ledakan nuklir bawah tanah. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan oleh adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Seperti inilah gambar hipocentrum dan gelombang seismik. 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini yang menyebabkan gempa susulan. Kekuatan gempa susulan biasanya lebih kecil namun dapat merusak bangunan-bangunan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar, cepat, dan tinggi yang dapat menghancurkan apapun dilewatinya. D. Gunung berapi. Seperti inilah gambarnya. Manfaat memiliki banyak gunung berapi. 1. Mineral logam yang biasanya dihasilkan pada gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu lembaga, emas, perak, timbal, dan seng. 2. Sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi, dan kandungan ini banyak terdapat pada daerah batas antara lempeng karena adanya kondisi tekanan dan panas yang sesuai untuk pembentukan minyak bumi. 3. Gas bumi dapat menjadi alternatif karena kandungan energi minyak bumi di negara kita sudah mulai menipis. 4. Tanah hasil erupsi gunung berapi dapat menghasilkan panen yang melimpah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar gunung berapi. 5. Gunung berapi juga menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata suatu daerah. Sekian presentasi dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tian sudah mengajarkan saya sampai saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.